Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Meza Dwi Putri dengan NIM 21053157 dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal MPD dengan pemaparan materi mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, di dalam suatu negara, aktivitas perekonomian sudah tentu dibantu dan ditopang keberadaan lembaga keuangannya. Lembaga keuangan ini berperan dalam mengendalikan peredaran uang sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Bicara mengenai lembaga keuangan, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar istilah lembaga keuangan? Nah, pasti bank jadi salah satu lembaga keuangan yang terpikirkan, bukan? Lebih dari itu, tahukah kamu kalau lembaga keuangan itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja loh, namun ada pula berbagai bentuk lainnya. Lembaga keuangan sendiri mencakup berbagai operasi bisnis dalam sektor jasa keuangan yang di dalamnya termasuk bank, perusahaan perwalian, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan pedagang investasi. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan kelompok yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Nah, secara umum, lembaga keuangan ini sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Lembaga keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal, sebab operasi keuangan adalah bagian penting dari perekonomian yang dimanapun, baik secara individu maupun perusahaan. Semuanya mengandalkan lembaga keuangan untuk melakukan transaksi dan investasi. Maka dari itu, pemerintah menganggap penting untuk mengawasi dan mengatur bank dan lembaga keuangan lainnya. Karena peran lembaga keuangan sangat penting dan merupakan bagian integral dari perekonomian. Secara historis, kebangkrutan sebuah lembaga keuangan dapat menimbulkan kepanikan. Dalam lembaga keuangan itu, kita bisa menemukan berbagai macam penawaran, produk dan layanan untuk perorangan dan komersial. Layanan khusus yang ditawarkan pun sangat bervariasi antara berbagai jenis lembaga keuangan yang ada. Tentunya lembaga keuangan yang paling terkenal adalah bank, yakni kelompok lembaga keuangan pertama yang menerima simpanan, menawarkan layanan rekening giro, membuat pinjaman bisnis, pribadi, dan hipotek. Selain itu, bank menawarkan produk keuangan dasar seperti sertifikat deposito dan rekening tabungan untuk individu maupun usaha kecil. Bank adalah tempat banyak orang untuk melakukan kegiatan perbankan mereka. Sementara itu, di antara lembaga keuangan non-bank lainnya, salah satu lembaga yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi. Asuransi juga tersedia untuk perorangan maupun koperasi. Asuransi ini merupakan salah satu layanan keuangan tertua yang ada di Indonesia. Biar kita semakin paham mengenai lembaga keuangan, yuk kita simak materi tentang lembaga keuangan bank dan non-bank hingga perannya dalam perekonomian. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pengertian lembaga keuangan, bank, dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya, bank ini merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun demikian, bank ternyata bukanlah satu-satunya lembaga keuangan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Selain bank, masih ada jenis lembaga keuangan lainnya yang perlu kamu ketahui.
Lembaga tersebut disebut juga dengan lembaga keuangan non-bank. Pada dasarnya, fungsi yang dimiliki oleh kedua lembaga ini hampir sama, yakni untuk memberikan layanan kepada nasabahnya. Akan tetapi, masing-masing lembaga ini juga mempunyai fungsi khusus. Bank mempunyai untuk menerima setoran dana dari setiap nasabahnya, kemudian mereka akan menawarkan pinjaman kepada nasabah lainnya. Dari layanan keuangan ini, bank akan memberikan kompensasi kepada nasabah berupa bunga. Sementara itu, fungsi lembaga keuangan non-bank sendiri adalah untuk menghimpun dana dari nasabah secara tak langsung dan berhak mengeluarkan surat berharga dari dana yang mereka himpun. Selanjutnya yaitu ada sejarah perbankan. Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda. Didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javans Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, De Javans Bank dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiratmadja, seorang patih dari Purwokerto tahun 1896. R. Wiratmadja ini mendirikan Putpen Spar Bank, bank penolong dan tabungan. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotakannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Dalam dunia perbankan di Indonesia, kurang waktu belakangan ini mengalami berbagai macam perubahan. Ada 4 macam periode yang terjadi di Indonesia. Yang pertama periode 1988 sampai 1996. Yang kedua yaitu periode 1997 sampai 1998. Periode selanjutnya yaitu ada 1999 sampai 2002 dan periode yang terakhir yaitu periode 2002 sampai sekarang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang peranan lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama yaitu tentang peranan lembaga keuangan bank. Ada pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset yang berperan dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah diatur sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan pemimpin. Yang kedua, likuiditas. Peran ini berkaitan dengan kemampuan lembaga keuangan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada alokasi pendapatan. Kenyataannya yang terjadi di masyarakat adalah banyak individu yang memiliki penghasilan dan menyadari bahwa di masa mendatang mereka akan mengalami pensiun dan secara tidak langsung mendapatkan pendapatannya jelas akan berkurang. Sedangkan peranan lembaga keuangan non-bank bertujuan untuk membantu kalangan dunia usaha yang ingin memerlukan tambahan modal. Lembaga ini mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kegiatan perekonomian seperti membantu kalangan dunia usaha dalam peningkatan produktivitas barang dan jasa. Selain itu, ada pula jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama yaitu ada jenis lembaga keuangan bank, terdiri dari bank sentral. Bank sentral ini merupakan bagian integral dalam suatu sistem keuangan dan ekonomi. Fungsi utama bank sentral ini adalah mencetak uang, menetapkan suku bunga, menetapkan kebijakan moneter, dan memastikan stabilitas keuangan. Itulah sebabnya bank sentral ini umumnya dikelola oleh pemerintah. Di Indonesia, lembaga keuangan yang termasuk pada jenis bank sentral ini adalah Bank Indonesia atau dikenal dengan BI. Yang kedua yaitu ada bank umum. Ialah bank yang dapat memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi utama yang dimiliki oleh bank umum ini adalah sebagai perantara keuangan yang beroperasi secara konvensional atau syariah. Dalam praktiknya, bank umum akan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada individu maupun perusahaan tertentu dalam bentuk pinjaman. Bank semacam ini biasa saja dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Contoh bank umum yang sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia diantaranya adalah Mandiri, BRI, BNI, BCA, BSI, BTN, Muamalat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ialah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan.
atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Yang kedua yaitu jenis lembaga keuangan non-bank, terdiri dari pegadaian. Fungsi utama pegadaian adalah untuk melakukan pembiayaan kebutuhan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Lembaga ini akan menerima berbagai jaminan berupa barang-barang berharga dan bisa ditebus kembali dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri ada dua macam pegadaian, yaitu yang pertama pegadaian dalam bentuk BUMN dan swasta. Lembaga pembiayaan ini lembaga keuangan yang berperan untuk menyediakan dana atau modal sebagai pembiayaan atau nasabah. Contohnya seperti leasing, kartu kredit, dan pinjaman online. Selanjutnya ada bursa efek. Bursa efek ini adalah suatu layanan penanaman modal dalam bentuk saham atau obligasi. Dalam praktiknya, bursa efek adalah menyediakan tempat bagi para investor dan pencari modal agar mereka bisa bertemu. Selanjutnya, lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun ini tugasnya mengelola dana pensiun dan memberikannya kepada nasabah sebagai penghargaan atas loyalitas yang telah mereka berikan. Lembaga ini akan menjamin para nasabah bisa mendapatkan jaminan masa tua. Contohnya lembaga dana pensiun adalah Taspen. Selanjutnya yaitu ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini berfungsi untuk memberikan jaminan terhadap berbagai jenis risiko yang bisa saja terjadi kepada nasabah melalui premi yang dihimpun dalam periode waktu tertentu. Besaran premi dan jangka waktu himpunan dan dana nantinya akan ditentukan berdasarkan pilihan nasabah dari risiko yang akan ditanggungnya. Contohnya perusahaan asuransi adalah BPJS atau Livpal. Selanjutnya, finansial teknologi atau dikenal juga dengan fintech yang merupakan produk keuangan yang digabungkan dengan kemajuan teknologi, penyediaan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman seperti yang diberikan oleh bank dengan persyaratan yang lebih mudah dengan bantuan teknologi. Perusahaan fintech ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan investasi di platformnya untuk mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Contoh kegiatan badan usaha ini adalah peer-to-peer, lending, service atau pinjaman online ataupun pay letter, dan pendanaan bersama atau crowdfunding. Nah, berdasarkan beberapa jenis di atas, kamu tentu sudah memahami tentang perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, dapat kita tarik kesimpulan dari materi tentang lembaga keuangan bank dan non-bank ini adalah lembaga keuangan bank ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Nah, bank ini ternyata bukanlah satu-satunya lembaga keuangan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Selain itu, bank masih ada jenis lembaga keuangan lainnya yang perlu kita ketahui, yaitu lembaga keuangan non-bank. Nah, pada dasarnya, fungsi yang dimiliki oleh kedua lembaga ini hampir sama, yakni untuk memberikan layanan keuangan kepada nasabahnya. Akan tetapi, masing-masing lembaga ini juga mempunyai fungsi khusus. Peranan lembaga keuangan bank itu terdiri dari pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan. Sedangkan peranan lembaga keuangan non-bank ini bertujuan untuk membantu kalangan dunia usaha yang memerlukan tambahan modal. Nah, selain itu ada jenis lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau dikenal dengan BPR. Sedangkan jenis lembaga keuangan non-bank ini terdiri dari pegadaian, lembaga pembiayaan, bursa efek, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, finansial teknologi, atau dikenal juga dengan fintech. Nah, gimana nih teman-teman tentang pemaparan materi mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank? Tentunya bisa dipahami dan dimengerti bukan? Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya ya. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.